Jadi di sini saya menemukan jurnal itu dari The Journal of Neurosciences, di mana ini berindeks Q1. Nah, jadi pada jurnal ini disebutkan bahwa benzodiazepin itu banyak digunakan untuk mengobati kecemasan, insomnia, dan juga epilepsi, di mana dia itu bekerja dengan menekan aktivitas SSP melalui reseptor GABA-A. Dan juga dia mengikat reseptor intraseluler pada mitokondria, yaitu reseptor TSPO. Nah, sehingga permasalahan saya pada jurnal ini adalah bagaimana mekanisme keterikatan benzodiazepin. Di sini saya mengambil obat, contohnya midazolam. Jadi, bagaimana keterikatan midazolam dengan reseptornya, yaitu reseptor GABA-A dan juga reseptor TSPO, sehingga menghasilkan efek farmakologisnya, yaitu sebagai anti-epilepsi. Nah, lalu saya menemukan jurnal dari The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, di mana ini berindeks Q1 juga. Nah, jadi pada jurnal ini dijelaskan bahwa ternyata midazolam itu hanya bekerja pada reseptor GABA-A saja di otak. Jadi dia tidak bekerja pada reseptor TSPO. Nah, di sini dilakukan suatu penelitian. Jadi di sini dijelaskan bahwa midazolam itu merupakan midazolam itu merupakan satu antikonvulsan benzodiazepin, di mana dia itu memiliki awalan kerja yang cepat dan durasi kerjanya itu singkat. Nah, awalnya itu kan aktivitas anti kejang midazolam itu diduga berasal dari reseptor GABA-A sinaptik di otak. Nah, tapi ada indikasi lain bahwa benzodiazepin itu juga terikat dengan reseptor yang namanya itu TSPO, di mana TSPO ini akan menghasilkan neurosteroid. Jadi neurosteroid di sini itu suatu Nah, pada jurnal ini ditulis bahwa neurosteroid itu merupakan suatu agen anti kejang yang ampuh. Nah, jadi pada jurnal ini tuh menggunakan melakukan penelitian untuk menyelidiki peran neurosteroid dan juga GABA ekstrasinaptik. Jadi kan tadi dia terikatnya dengan reseptor GABA sinaptik. Jadi pada penelitian ini juga ingin menyelidiki apakah dia juga terikat pada neurosteroid dan juga GABA ekstrasinaptiknya dengan menggunakan tikus DKO. Di sini tikus yang telah dimutasi, yaitu tikus yang mengalami penghapusan target reseptor ekstrasinaptik. Nah, di sini menggunakan bahan-bahan itu ada PK11195 ini untuk memblok TSPO-nya tadi sebagai penghambat TSPO. Lalu ada finasterid. Jadi finasterid ini neurosteroid reduktase. Jadi dia itu memblok pembentukan dari neurosteroid atau zat anti kejang ampuh tadi. Lalu ada flumazenil. Nah, flumazenil di sini itu antagonis benzodiazepin. Jadi kita langsung saja melihat penelitiannya. Nah, ini dia menggunakan model stimulasi listrik 6 Hz untuk membuat kejang pada tikus. Nah, ini ada gambar aktivitas kejang midazolam pada model 6 Hz pada tikus. Nah, ini ada beberapa grafik A, B, C, D, E, F. Nah, jadi pada grafik A ini ada intensitas dari listrik ataupun intensitas listrik dan juga yang kurva Y itu menggambarkan persentase kejangnya. Nah, kita bisa lihat semakin tinggi intensitas yang diberikan pada tikus itu semakin tinggi kejangnya. Nah, ini sampai intensitas yang 30 itu persentase kejangnya itu 100%. Nah, lalu ini pada grafik B itu sudah diberikan zat aktif midazolam dengan rentang dosis 0,05 mg per kilogram hingga 3 mg per kilogram yang disuntikan secara intraperitoneal. Nah, jadi kita bisa lihat persentase kejangnya di sini. Dia bergantung pada tingginya dosis. Semakin tinggi dosis dari si midazolam, maka akan semakin tinggi persentase proteksi kejangnya. Di sini kita bisa lihat dosis paling efektif itu 1 mg, itu dihasilkan 100% proteksi kejang. Nah, lalu pada grafik C itu perbandingan waktu dan juga persentase proteksi kejang dari si midazolam. Tadi kan di atas itu disebutkan bahwa si midazolam ini efeknya kerja cepat, tapi dia juga memiliki waktu paruh yang cepat. Jadi obat itu juga cepat habis di dalam tubuh. Nah, jadi kita bisa lihat
Dia onset kerjanya itu sangat cepat ya, pada waktu 5 menit itu dia sudah menghasilkan proteksi kejang itu sebesar 50%, tetapi pada waktu 60 menit atau 1 jam itu dia mulai menurun di dalam tubuh. Jadi persentase kejangnya itu sudah menurun. Nah, dari 1 jam itu sudah menurun hingga 480 menit itu sudah menurun. Lalu ada grafik yang D. Nah, di sini grafik D dengan E itu sudah diberikan zat aktif yang lain. Vehicle itu yang buat tadi ini vehicle itu berisi hanya midazolamnya saja. Kita bisa lihat ya, yang hanya berisi midazolamnya saja. Sebelah kiri ini untuk persentase kejangnya dan ini dosis midazolamnya. Jadi kita bisa lihat untuk midazolamnya saja itu persentase kejangnya dihasilkan maksimal ya. Dosis 1 mg dan juga persentase kejangnya itu 100%. Persentase proteksi kejangnya itu 100%. Begitu juga dengan zat aktif yang lain, PK11195 dan juga finasteride. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Begitu juga dengan yang E. Nah, ini dihasilkan perbedaan sangat-sangat signifikan. Kita bisa lihat di sini, flumazenil tadi kan ini untuk memblok reseptor benzodiazepin tadi. Yang kita bisa lihat midazolamnya itu sangat tinggi ya persentase proteksi kejangnya, tapi pada bagian flumazenil yang diberikan midazolam itu persentase proteksi kejangnya itu sangat rendah. Nah, dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ternyata midazolam itu tidak mempengaruhi TSPO dan juga pembentukan neurosteroid karena setelah diberikan zat aktif yang dapat memblok TSPO dan juga memblok pembentukan neurosteroid, itu midazolam dapat bekerja dengan efektif. Lain halnya dengan flumazenil yang memang bekerja dengan memblok reseptor benzodiazepin GABA A di otak. Dia memang mempengaruhi kerja dari midazolam sehingga memang efek kerjanya sangat-sangat menurun. Nah, lalu di sini ada perbandingan dengan tikus WT dan juga DKO. Tadi kan ada tikus WT itu untuk tikus normal dan juga tikus DKO itu untuk tikus yang telah dimutasi ekstrasinaptiknya. Tadi kan pada jurnal itu ingin dilihat juga bahwa reseptornya itu apakah reseptor GABA A sinaptik saja ataupun ada juga reseptor GABA A ekstrasinaptik dari mekanisme midazolam. Nah, di sini kita bisa lihat ini untuk grafik yaitu durasinya dan sedangkan X-nya itu dosis midazolamnya. Nah, ini kita bisa lihat ya, dosis midazolam itu masih dalam rentang 0,1 mg sampai 3 mg. Kita bisa lihat pada tikus yang normal, ini untuk 0,1 mg pemberian midazolam itu dia durasi kejangnya hanya berlangsung selama 20 menit. Sama seperti tikus yang telah dimutasi. Tikus yang telah dimutasi 30 detik, sedangkan tikus normal itu 20 detik. Perbedaannya hanya 10 detik saja. Padahal tikus yang dimutasi itu tidak mengalami reseptor ekstrasinaptik. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa reseptor midazolam itu berarti GABA A sinaptik di otak, tidak yang ekstrasinaptik. Nah, di sini itu kesimpulannya. Pada model 6 Hz praperlakuan dengan PK11195 atau finasteride itu tidak menimbulkan perubahan signifikan dalam perlindungan terhadap kejang dibandingkan dengan midazolam saja. Namun, hewan yang diberikan perlakuan awal dengan flumazenil itu menunjukkan blokade antikonvulsan midazolam yang bergantung pada dosisnya, sehingga midazolam tidak dapat bekerja dengan efektif. Nah, di sini kita juga bisa lihat midazolam itu berikatan dengan reseptor ini dan tidak bertindak sebagai modulator alosterik positif. Nah, ini mekanisme dari midazolam sehingga menghasilkan efek terapeutiknya. Nah, di sini kita bisa lihat benzodiazepin itu tidak berikatan dengan GABA ekstrasinaptik A reseptor yang memediasi inhibisi tonik. Makanya tadi pada tikus yang telah dimutasi yang tidak mengalami GABA yang tidak memiliki GABA ekstrasinaptik itu tetap dihasilkan efek farmakologis dari midazolam karena midazolam itu hanya terikat pada reseptor GABA A sinaptik.